kesadaran manusia dan gejala tidak percaya diri. Oke bro, kita sekarang bahas tingkat kesadaran manusia. Menurut tingkat kesadarannya, kepribadian manusia bisa dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Pikiran sadar. Pikiran sadar adalah bagian tingkatan normal dari kesadaran manusia yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran sadar hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh kesadaran manusia. Dengan kata lain, sehebat apapun prestasi seseorang, sesungguhnya hal tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ada pendapat bahwa manusia normal baru menggunakan sekitar 7% dari, dan orang yang dianggap jenius menggunakan sekitar 15% dari seluruh kemampuan yang ada di dalam dirinya. 2. Pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar, alam bawah sadar, atau batin bawah sadar adalah bagian dari kesadaran manusia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Tersembunyi tetapi dominan. Alam bawah sadar merupakan bagian dari kesadaran manusia yang keberadaannya seolah-olah tersembunyi, tidak diketahui, dan tidak mudah dikendalikan seperti mengendalikan pikiran sadar. Namun, pikiran bawah sadar merupakan bagian yang dominan dari jiwa seseorang. Karena pikiran bawah sadar merupakan bagian yang tersembunyi, gangguan mental yang berat dan sudah lama bisa tertanam tanpa disadari. Oleh karena itu, gangguan jiwa tersebut dapat mendominasi kepribadian seseorang. Gangguan mental yang sudah mengendap di dalam pikiran bawah sadar dan sudah mendominasi kepribadian seseorang biasanya relatif sukar disembuhkan dengan konsultasi. Dengan konsultasi, seseorang hanya memperoleh pemahaman masalah karena konsultasi merupakan proses yang berlangsung di dalam pikiran sadar. Hal ini belum cukup untuk menghilangkan gangguan mental yang telah tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, jika seseorang ingin sembuh dari gangguan mental yang sudah tertanam di dalam batin bawah sadar, ia harus memiliki suatu metode untuk mengendalikan batin bawah sadarnya. Pada saat seseorang menjadi korban hipnotis, batin bawah sadarnya sedang dikendalikan oleh orang lain. Jika Anda tidak ingin menjadi korban kejahatan dengan hipnotis, Anda harus memiliki suatu metode yang bisa mengendalikan batin bawah sadar. B. Menyimpan semua pengalaman hidup. Semua pengalaman hidup sejak lahir sampai meninggal tersimpan dan terprogram di dalam batin bawah sadar. Pengalaman tersebut ada yang berbentuk pengalaman manis atau pengalaman yang direspon secara positif, dan ada pula yang berbentuk pengalaman pahit atau pengalaman yang direspon secara negatif. Pengalaman positif akan membuat batin bawah sadar mendominasi kepribadian seseorang dengan dorongan tingkah laku yang positif. Misalnya, pengalaman seseorang dalam pendidikan agama akan membuat kepribadiannya
didominasi oleh dorongan positif untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Pengalaman negatif akan membuat batin bawah sadar mendominasi kepribadian seseorang dengan dorongan tingkah laku yang negatif dalam berbagai macam bentuk gangguan mental. Misalnya, pengalaman hidup seseorang yang dididik terlalu keras akan membuat batin bawah sadar mendominasi kepribadiannya dengan kecenderungan untuk mudah cemas, takut berbicara, takut bertanya, takut menyatakan pendapat, gugup, bicara gagap, atau tidak percaya diri. Jika Anda memiliki kelemahan atau gangguan mental tertentu, cobalah untuk mengetahui faktor penyebabnya dengan melihat pengalaman di masa lalu. Usahakanlah untuk melakukan reaksi positif terhadap pengalaman yang menimbulkan gangguan mental. Selanjutnya, mulai hari ini, usahakanlah untuk selalu bereaksi positif terhadap segala pengalaman hidup sehari-hari. Positif atau negatifnya suatu pengalaman tergantung reaksi seseorang. Misalnya, jika seseorang bisa bereaksi secara positif terhadap pengalaman yang berbentuk musibah, batin bawah sadar akan mendominasi dengan kecenderungan positif untuk tabah dan sabar. C. Memberi energi kepada organ tubuh. Di dalam diri setiap manusia ada sejumlah organ-organ tubuh yang sangat penting dan selalu bergerak secara otomatis tanpa perlu diperintah dan teratur. Misalnya jantung, paru, otak, dan ginjal. Hal ini menunjukkan bahwa organ-organ tubuh tersebut bekerja tanpa melalui proses pikiran sadar. Batin bawah sadarlah yang memberi energi untuk bekerja secara otomatis dalam suatu sistem kerja yang amat mengagumkan. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami gangguan mental yang berat dan sudah tertanam di dalam batin bawah sadar, sistem aliran energi kepada organ-organ tubuh penting bisa mengalami gangguan. Akibatnya, terjadilah berbagai gangguan seperti jantung berdebar-debar, tekanan darah tinggi, sesak napas, sering pusing, sakit kepala, dan sakit mah. Penyakit-penyakit di atas sering disebut sebagai gangguan psikomatis atau penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan mental. Saat ini penderita gangguan psikosomatis jumlahnya cukup banyak dan ada kecenderungan untuk selalu meningkat. D. Bisa dipengaruhi dengan sugesti. Batin bawah sadar bisa dipengaruhi dengan menggunakan sugesti, baik sugesti positif maupun negatif. Sugesti adalah suatu proses yang terjadi ketika seseorang menerima suatu pengaruh atau keyakinan yang kuat tanpa bersikap kritis, sehingga timbullah kondisi mental dan fisik yang bisa bersifat positif atau negatif pada dirinya. Sugesti positif, misalnya seseorang olahragawan yang bertanding di dalam negeri dan memperoleh dukungan dari banyak supporter bisa bertanding dengan lebih percaya diri, penuh semangat, dan seolah-olah mendapat tambahan energi sehingga dapat memenangkan pertandingan dengan relatif mudah. Sugesti negatif, misalnya seseorang yang ditakut-takuti terhadap suatu yang tidak berbahaya. Sugesti ini atau yang lazim disebut fobia bisa tertanam dengan kuat dalam bentuk berbagai macam ketakutan yang mendominasi kepribadian seseorang. Misalnya takut terhadap kecoa, cicak, atau kucing. E. Bisa dipengaruhi dengan autosugesti.
Autosugesti adalah sugesti yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Tujuan dari melakukan autosugesti adalah untuk memberi sugesti positif ke dalam batin bawah sadar. Dengan autosugesti positif, batin bawah sadar bisa dipengaruhi agar bisa menciptakan ketenangan dan menyembuhkan berbagai macam gangguan mental seperti was-was, gugup, grogi, stres emosional, dan tidak percaya diri. Dengan autosugesti pula, seseorang akan bisa menangkal berbagai macam sugesti negatif yang dihadapinya dalam berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, banyak sugesti positif dan negatif yang mempengaruhi hidup seseorang. Salah satu contoh sugesti yang secara rutin selalu memasuki batin bawah sadar adalah sugesti yang berasal dari media massa. Berita gembira merupakan salah satu hal yang menimbulkan sugesti positif. Masyarakat bisa terpengaruh untuk menjadi tenang, gembira, aman, optimis, dan sebagainya. Berita buruk dalam berbagai macam kejadian seperti bencana alam, situasi politik yang buruk, krisis ekonomi, maraknya berbagai macam bentuk kejahatan merupakan salah satu hal yang bisa menimbulkan sugesti negatif dalam bentuk kecemasan, kurangnya rasa aman, duka cita, pesimis, dan sebagainya. Autosugesti bisa dilakukan dengan mengucapkan kalimat tertentu berkali-kali di dalam hati dengan penuh keyakinan. Salah satu contoh dari autosugesti positif adalah sugesti ketenangan. Ini bisa dilakukan dengan mengucapkan kalimat, diam dan tenanglah jiwa ragaku. Akan lebih baik lagi jika autosugesti dikombinasikan dengan berdoa menurut